Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seekor kambing yang mengalami ujian berat dalam hidupnya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di dalam sebuah hutan lebat yang penuh dengan pepohonan tinggi dan semak belukar yang rimbun, hiduplah seekor kambing betina bersama dengan dua anak kecilnya yang lucu dan lincah. Setiap hari, kambing itu merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan mereka tentang bahaya hutan dan bagaimana bertahan hidup di alam liar yang penuh dengan ancaman. Suatu hari, karena persediaan makanan mereka mulai menipis, kambing itu memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari makanan yang lebih banyak bagi anak-anaknya. Sebelum berangkat, ia memanggil kedua anaknya dan dengan suara lembut namun tegas, ia memberikan nasihat penting kepada mereka. "Anak-anakku tersayang," katanya, "jangan sekali-kali kalian keluar dari tempat persembunyian kita ini. Karena aku mendengar bahwa di hutan ini berkeliaran manusia dari suku pemburu yang sangat berbahaya, dan mereka tidak akan segan-segan memangsa anak-anak kecil seperti kalian." Dengan mata penuh kekhawatiran, kambing itu menatap kedua anaknya, berharap mereka memahami betapa seriusnya peringatan tersebut. Ia menceritakan kisah-kisah tentang bahaya manusia, bagaimana mereka telah menangkap dan memangsa hewan-hewan lain, sehingga anak-anaknya merasa takut dan waspada. "Ingatlah selalu," lanjutnya, "aku akan kembali secepat mungkin, dan sampai saat itu tiba, tetaplah di sini dan jangan keluar untuk alasan apapun." Setelah memastikan bahwa anak-anaknya mengerti dan berjanji untuk mematuhi, kambing itu pun pergi meninggalkan mereka dengan hati yang berat namun penuh harapan. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki hutan yang gelap, berharap dapat kembali dengan selamat dan membawa makanan yang cukup untuk keluarganya tercinta. Namun demikian, meskipun telah diperingatkan oleh ibu mereka, kedua anak kambing itu, karena sifat alami anak-anak yang penasaran dan suka bermain, mulai merasa bosan di dalam tempat persembunyian mereka. Waktu terus berlalu, dan ibu mereka belum juga kembali. Rasa khawatir dan kebosanan mulai menyelimuti hati mereka yang muda dan tak sabar. "Mungkin ibu sudah dekat," kata salah satu dari mereka. "Tidak ada salahnya jika kita keluar sebentar untuk melihat apakah ia sudah kembali." Dengan pikiran yang dipenuhi keinginan untuk bermain dan berlari-lari di bawah sinar matahari, mereka memutuskan untuk keluar sejenak dari tempat aman mereka. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, mereka berlari-lari kecil di antara pepohonan, tertawa dan bermain tanpa beban. Di sisi lain hutan, seorang manusia dari suku pemburu yang kejam dan lapar sedang mencari mangsa untuk memuaskan perutnya yang kosong. Mata tajamnya menangkap gerakan kedua anak kambing itu, dan dengan senyum licik, ia mulai mendekati mereka dengan langkah hati-hati. Anak-anak kambing itu tidak menyadari kehadiran manusia itu hingga sudah terlambat. Mereka terkejut dan ketakutan ketika melihat sosoknya yang menakutkan mendekat dengan cepat. Sebelum mereka sempat melarikan diri atau berteriak minta tolong, manusia itu menyerang dengan kejam, menangkap dan membungkam mereka tanpa belas kasihan. Dalam sekejap, kedua anak kambing yang tak berdosa itu menjadi korban kekejaman manusia, hilang dari dunia ini tanpa kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibu mereka. Setelah mengumpulkan cukup makanan untuk anak-anaknya, kambing itu kembali dengan langkah cepat, berharap dapat segera bertemu dengan mereka dan memberikan hasil jerih payahnya. Namun, ketika ia tiba di tempat persembunyian mereka, ia tidak menemukan anak-anaknya. Tempat itu kosong dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Hati kambing itu mulai dipenuhi kegelisahan dan ketakutan. Ia memanggil-manggil nama mereka, tetapi tidak ada jawaban yang terdengar selain gemas suaranya sendiri. Dengan perasaan panik, ia mulai mencari di sekitar hutan, berharap menemukan mereka bermain atau bersembunyi di suatu tempat. Saat pencariannya berlanjut, matanya tertuju pada bekas api unggun yang masih menyisakan asap tipis, dan di dekatnya tergeletak tulang belulang kecil yang ia kenali sebagai milik anak-anaknya. Kesadaran akan apa yang telah terjadi menghantamnya seperti petir di siang bolong. Ia menyadari bahwa anak-anaknya telah menjadi korban kekejaman manusia pemburu. Dengan hati yang hancur dan air mata yang mengalir deras, kambing itu menjerit ke langit, meratapi nasib malang yang menimpanya. "Ya Allah," serunya dengan suara parau, "anakku telah diambil dariku. Ini adalah ujian yang berat bagi seorang ibu, namun aku akan berusaha untuk bersabar. Aku tidak akan mengeluh atau mempertanyakan takdirmu," lanjutnya, "tetapi luka yang ditorehkan manusia itu dalam hatiku sangatlah dalam.
Di dalam hatinya, tumbuh kebencian dan dendam terhadap manusia. Namun ia juga menyadari bahwa Allah mungkin sedang mengujinya sekali lagi sesuai dengan sifat alaminya sebagai makhluk penuh kasih. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi kambing itu, yang kini hidup sendirian tanpa kehadiran anak-anaknya yang tercinta. Kesedihan dan kesepian menyelimuti hatinya setiap saat. Suatu pagi, sambil duduk di bawah pohon besar, ia merenung, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanpa anak-anak, hidupku terasa hampa dan tanpa tujuan. Setelah lama berpikir, ia memutuskan, mungkin sebaiknya aku pergi mencari makanan untuk mengisi perutku dan mencoba melanjutkan hidup. Dengan langkah berat, ia memasuki hutan sekali lagi, meskipun kenangan pahit tentang apa yang terjadi di sana masih segar dalam ingatannya. Tiba-tiba, langit yang cerah berubah menjadi gelap, awan hitam berkumpul dan hujan deras pun turun disertai angin kencang dan petir menggelegar. Di tengah badai itu, suara tangisan samar-samar terdengar, seperti seseorang yang menderita dan memohon pertolongan, namun suaranya teredam oleh gemuruh hujan dan angin. Kambing itu berhenti sejenak, telinganya menangkap suara tersebut. Dengan hati-hati, ia mencoba mencari sumber tangisan itu meskipun visibilitas sangat terbatas. Setelah mencari-cari, matanya tertuju pada sosok kecil yang tergeletak di bawah semak belukar, seorang bayi manusia yang tampak lemah dan tidak berdaya. Bayi itu sangat kecil, mungkin baru saja dilahirkan, dengan tubuh yang menggigil kedinginan dan wajah pucat karena sakit dan kelaparan. Kambing itu menatap bayi manusia itu berulang kali, perasaan campur aduk antara kebencian terhadap manusia dan belas kasihan terhadap makhluk tak berdaya itu memenuhi hatinya. Awalnya, kambing itu berpaling dan mencoba mengabaikan bayi manusia tersebut, berpikir dalam hatinya, mengapa aku harus peduli pada anak manusia? Bukankah kaumnya telah menyebabkan penderitaan besar dalam hidupku? Ia melangkah menjauh, berusaha menekan perasaan iba yang mulai muncul, sambil mengingat kembali bagaimana manusia telah memangsa anak-anaknya tanpa belas kasihan. Tidak, pikirnya, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam perasaan kasihan. Mereka tidak pantas mendapatkan kebaikanku setelah apa yang mereka lakukan. Namun, setiap langkah yang diambilnya terasa berat. Suara tangisan bayi itu terus menggema di telinganya, memanggil-manggil sisi kemanusiaannya. Hatinya mulai bergejolak, antara keinginan untuk membalas dendam dan dorongan naluri keibuannya untuk melindungi makhluk yang lemah. Apakah aku akan menjadi sekejam mereka jika aku meninggalkan bayi ini untuk mati? Tanyanya pada diri sendiri, keraguan mulai menguasai pikirannya. Ia teringat bahwa Allah Ta'ala telah menanamkan kasih sayang dan kebaikan dalam setiap makhluk, dan bahwa belas kasihan seharusnya tidak dibatasi oleh jenis atau asal-usul. Meskipun bukan anakku, pikirnya, bayi ini tetaplah makhluk tak berdaya yang membutuhkan pertolongan. Apakah aku akan mengingkari sifat asliku sebagai ibu? Perdebatan batin itu terus berlangsung, namun perlahan-lahan perasaan kasih sayang mulai mengalahkan kebenciannya, menyadarkan dirinya akan tanggung jawab moral yang ia miliki. Kambing itu akhirnya tidak mampu menahan rasa ibanya terhadap bayi manusia tersebut, melihat betapa lemahnya ia dan betapa tak berdayanya ia di tengah hutan yang ganas. Bayi manusia yang kelaparan itu menatap kambing dengan mata penuh harap dan kerinduan, seolah memohon pertolongan dari satu-satunya makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kambing itu menyadari bahwa bayi manusia itu sangat lapar dan tidak ada siapapun yang peduli padanya di tengah hutan yang luas dan berbahaya ini. Dengan hati yang penuh kasih sayang, ia memutuskan untuk memberikan susu dari tubuhnya sendiri kepada bayi manusia itu, memenuhi kebutuhan dasarnya yang paling mendesak. Setelah hujan berhenti dan langit mulai cerah kembali, kambing itu berniat untuk meninggalkan bayi manusia itu di hutan dan kembali ke rumahnya sendiri. Namun, ketika ia hendak pergi, terlintas dalam pikirannya bahwa bayi manusia ini mungkin akan mati sendirian jika tidak ada yang merawatnya lebih lanjut. Oleh karena itu, kambing itu memutuskan untuk tinggal dan merawat bayi manusia itu selama 2 atau 3 hari, berharap bahwa orang tuanya akan menemukannya. Kambing itu tidak kembali ke rumahnya, melainkan terus merawat bayi manusia itu dengan penuh perhatian, memberikan susu dan kehangatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Berkat perawatan dan kasih sayang kambing, bayi manusia itu perlahan-lahan menjadi sehat, menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih baik dan mulai tersenyum. Sekarang, kambing itu berpikir bahwa bayi manusia itu telah cukup sehat, namun ia merasa iba karena tidak tahu di mana orang tua bayi tersebut, dan tidak tega meninggalkannya sendirian di hutan yang berbahaya. Dengan keputusan yang berat namun didorong oleh kasih sayang, kambing itu memutuskan untuk membawa bayi manusia itu pulang ke tempat tinggalnya. Sekarang, bayi manusia itu mulai tinggal bersama kambing tersebut,
yang telah menjadi seperti ibu baginya, memberikan perlindungan dan kasih sayang tanpa pamrih. Kambing itu merawatnya dengan penuh cinta, mencintainya sangat dalam, dan selalu menyayanginya seperti anaknya sendiri, meskipun mereka berasal dari spesies yang berbeda. Allah Ta'ala kemudian memberkati kambing itu dengan anak-anaknya sendiri. Kambing itu melahirkan beberapa anak kambing yang sehat dan lucu. Meskipun kini ia memiliki anak-anak kandung, kambing itu tidak membedakan antara mereka dan bayi manusia tersebut, melainkan merawat semuanya dengan kasih sayang yang sama. Bayi manusia itu tumbuh besar bersama anak-anak kambing, bermain dan belajar bersama dalam harmoni yang indah di bawah asuhan sang kambing. Kambing itu selalu memastikan bahwa semua anak-anaknya, baik kambing maupun manusia, mendapatkan makanan dan perlindungan yang cukup. Ia mengajari mereka tentang bahaya hutan, bagaimana bertahan hidup, dan pentingnya saling menjaga satu sama lain sebagai keluarga. Kasih sayang kambing itu membuat bayi manusia tersebut merasa dicintai dan dilindungi, seolah-olah ia benar-benar bagian dari keluarga kambing tersebut. Dengan demikian, kambing itu telah membuktikan bahwa kasih sayang dan kebaikan tidak mengenal batas, melampaui perbedaan spesies dan asal-usul. Kambing itu terus mencintai bayi manusia tersebut dengan penuh kasih sayang, dan bayi manusia itu pun memahami bahwa kambing itu adalah ibunya yang telah merawatnya sejak kecil. Ia tinggal bersama kambing itu sebagai anak, menganggapnya sebagai ibu yang telah memberikan segala kebutuhannya dan melindunginya dari bahaya. Bayi manusia itu tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang kuat dan sehat, sementara kambing itu perlahan-lahan mulai menua karena usia. Dalam hati kambing itu, sering muncul ketakutan dan kekhawatiran bahwa ketika pemuda itu menyadari jati dirinya sebagai manusia, ia mungkin akan meninggalkannya atau bahkan membahayakan keluarganya. Apakah ia akan tetap menganggapku sebagai ibunya, pikir kambing itu, atau apakah ia akan berubah dan mengikuti sifat manusia yang sering memangsa hewan seperti kami? Kambing itu berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran negatif tersebut, namun kekhawatiran itu terus menghantuinya setiap hari. Ia takut bahwa pemuda itu mungkin akan menyakiti atau bahkan membunuhnya dan anak-anak kambingnya ketika menyadari perbedaan di antara mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa kasih sayang yang telah ia berikan mungkin akan membuat pemuda itu tetap setia dan menghormatinya sebagai ibu. Kambing itu memutuskan untuk mempercayakan semuanya kepada Allah Ta'ala, berdoa agar hati pemuda itu dipenuhi dengan kasih sayang dan kebaikan. Dengan hati yang tulus, ia berharap bahwa hubungan mereka akan tetap kuat, dan bahwa pemuda itu akan melindungi mereka sebagaimana ia telah dilindungi selama ini. Kambing itu berdoa kepada Allah dengan tulus, "Ya Allah, dengan penuh kepercayaan kepadamu, aku telah mengasuh bayi manusia ini sebagai anakku sendiri, hanya Engkaulah yang Maha Penjaga. Masukkanlah kasih sayang ke dalam hati manusia ini," lanjutnya, "agar ia tidak menyakiti kami dan tetap menjadi bagian dari keluarga kami." Pemuda manusia itu kini telah dewasa dan sangat memperhatikan kambing tersebut, menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang yang besar. Ia berkata kepada kambing, "Ibu, engkau telah menjadi tua. Sekarang giliran aku untuk merawatmu dan juga adik-adikku yang masih kecil. Engkau tidak perlu pergi ke hutan lagi," lanjutnya. "Aku akan mengatur makanan dan kebutuhan lainnya untukmu dan keluarga kita." Kambing itu merasa terharu mendengar kata-kata pemuda itu, menyadari bahwa doanya telah dijawab oleh Allah Ta'ala. "Ya Allah," pikirnya, "Engkau telah menunjukkan kemurahan dan cintamu melalui anak manusia ini yang kini benar-benar menjadi anakku." Pemuda itu mulai bekerja keras untuk memastikan bahwa kambing dan anak-anak kambing tersebut hidup dalam kenyamanan dan keamanan. Ia membangun tempat tinggal yang lebih baik, mencari makanan yang cukup, dan melindungi mereka dari bahaya yang mungkin mengancam. Kambing itu merasa bersyukur dan bahagia, melihat bagaimana kasih sayang yang ia tanamkan telah berbuah manis dalam diri pemuda tersebut. Suatu hari, kambing itu sedang makan rumput segar di padang rumput, sementara anak-anak kambingnya bermain riang di sekitarnya, menikmati sinar matahari yang hangat. Tiba-tiba, sekelompok manusia pemburu yang lapar dan kejam dari suku lain muncul, mengintai kambing itu dan anak-anaknya sebagai target mudah untuk dijadikan santapan. Para pemburu itu mendekat dengan senjata di tangan, siap untuk menangkap dan membunuh kambing serta anak-anaknya tanpa belas kasihan. Namun, pemuda manusia yang telah diasuh oleh kambing itu melihat bahaya yang mengancam keluarganya dan segera bertindak untuk melindungi mereka. Ia berdiri tegak di antara para pemburu dan kambing tersebut, dengan berani menghadapi mereka meskipun jumlah mereka lebih banyak. "Kalian tidak bisa menyakiti ibuku dan saudara-saudaraku," serunya dengan suara tegas, matanya memancarkan kemarahan dan tekad yang kuat.
Para pemburu itu terkejut melihat pemuda itu membela kambing, dan mereka berkata, "Hei, kamu adalah manusia seperti kami. Tugas kami adalah berburu kambing-kambing ini untuk makanan." Namun, pemuda itu menjawab, "Apapun yang kalian katakan, aku tidak peduli. Kambing ini adalah ibuku yang telah merawatku sejak kecil, dan aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya." Para pemburu itu mencoba meyakinkan pemuda tersebut untuk bergabung dengan mereka, tetapi ia tetap teguh pada pendiriannya dan menolak tawaran mereka. Dengan keberanian dan kekuatan dari Allah, pemuda itu melawan para pemburu tersebut, berhasil mengusir mereka dan menyelamatkan kambing serta anak-anaknya dari bahaya. Setelah berhasil mengusir para pemburu, pemuda itu kembali kepada kambing dan anak-anaknya, memastikan bahwa mereka semua dalam keadaan baik dan tidak terluka. Air mata haru mengalir di mata kambing itu. Ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah mempercayakan segalanya kepadamu, dan dengan kasih sayang, aku mengasuh bayi manusia ini sebagai anakku sendiri. Hari ini, ia benar-benar membuktikan dirinya sebagai anakku." Pemuda itu memeluk kambing tersebut dengan penuh kasih, menyadari betapa besar pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepadanya selama ini. "Ibu," katanya dengan lembut, "aku berjanji akan selalu melindungimu dan saudara-saudaraku. Engkau telah memberiku kehidupan, dan sekarang giliran aku untuk membalas kebaikanmu." Kisah ini menjadi contoh nyata bagaimana kasih sayang dan kebaikan dapat melampaui batas-batas spesies dan perbedaan, menciptakan ikatan yang kuat dan abadi. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa kebaikan hati dan pengorbanan seorang ibu tidak mengenal batas, dan bahwa balasan atas kebaikan itu akan datang pada waktunya. Saat ini, seringkali kita melihat anak-anak yang meremehkan orang tua mereka, melupakan segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada mereka sejak kecil. Mereka bahkan tidak menghormati orang tua mereka, meskipun orang tua telah merawat dan membesarkan mereka dengan penuh kesulitan dan tantangan. Allah Ta'ala telah menempatkan surga di bawah telapak kaki ibu dan pintu surga di depan ayah, menandakan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua.